Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, Allah yang kami sapa di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami bersyukur di pagi hari ini kami masih diperkenankan bersekutu dengan Tuhan melalui sapaan teduh pagi hari ini. Kami mau mendengarkan, menerima firman Tuhan. Curahkan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan untuk menguasai akal pikiran kami agar kami dapat menerima dan mengerti serta melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Bapa, karena kami siap mendengar di dalam Yesus Kristus. Amin. Sebagai nas renungan kita di pagi hari yang indah ini, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Kami ambil satu tema buat kita melalui renungan kita pagi ini. Buanglah segala kejahatan. Kita mempunyai satu tugas di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, yaitu membangun hidup damai dan rukun bersama-sama sebagai umat Tuhan. Betapa indahnya yang bersaudara hidup rukun dan damai. Mazmur 133 ayat 1. Apa yang sering menghambat, mencerai-beraikan persekutuan hidup damai itu? Seperti firman Tuhan bagi kita hari ini. Kita harus masing-masing pribadi lepas pribadi membebaskan diri kita dari segala unsur kejahatan. Buanglah segala kejahatan. Buanglah segala tipu muslihat. Buanglah segala macam kemunafikan. Buanglah segala sifat kedengkian dan fitnah. Karena segala bentuk kejahatan itu, apapun itu caranya, siasatnya, semua tidak berkenan bagi Tuhan. Sering kita dengar di televisi, masih banyak orang sekarang menyebarkan hoak, menjelek-jelekkan orang lain. Bagi kita anak-anak Tuhan, kita sebagai manusia baru, firman Tuhan mengajar kita hari ini, buanglah segala sifat kejahatan itu. Buanglah, karena itu sampah kehidupan orang beriman. Itu adalah sampah bagi hidup orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sampah berarti tidak berarti ataupun sebagai racun kehidupan
sebagai virus iman, membuat pertumbuhan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus akan terhambat. Segala kejahatan adalah racun iman, itu yang harus kita ingat. Racun hidup kudus. Karena kita ini anak-anak Tuhan adalah kudus. Hidup hanya bagi Tuhan. Kita baca dalam 1 Petrus 1 ayat 16. Hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia, Yesus Kristus, adalah kudus. Ada orang, ya nggak apa-apalah, sekali ini aja saya munafik. Nggak apa-apalah saya berbuat sesuatu yang jahat pada hari ini, besok tidak lagi. Berarti dia tidak sadar, dia kembali menumbuhkan virus kejahatan itu bertumbuh di dalam dirinya, membuat iman percayanya itu terhambat, bertumbuh, bahkan sampai mati. Maka dengan tegas firman Tuhan kepada kita pagi hari ini, buanglah jauh-jauh segala sifat hidup yang lama, segala sifat hidup yang tidak berkenan bagi Tuhan. Kalau kita baca dalam Galatia 5 ayat 19-21, dia katakan hidup lama yang sesuai dengan keinginan hawa nafsu manusia tidak mendapat bahagian di dalam kerajaan Allah. 1 Petrus 2 ayat 2 mengatakan, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, yang olehnya kamu bertumbuh beroleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Saudara-saudara, air susu murni ataupun sering disebut dengan ASI, bagi kita air susu murni seperti ASI itu adalah firman Tuhan, saudara-saudara. Firman Tuhan itu mengandung banyak vitamin untuk pertumbuhan rohani kita, untuk kita tetap dapat berjuang dan hidup berjalan beroleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Karena Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Roma 1 ayat 16. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, marilah tetaplah kita waspada dan jangan suka kita makanan-makanan yang beracun, yaitu segala sifat kejahatan, karena itu tidak berkenan bagi Tuhan. Itu adalah dosa penghambat pertumbuhan iman percaya kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan terpanggil menjadi alat Tuhan untuk memberitakan kerajaan Allah bagi yang belum mengenalnya. Kita juga terpanggil menjadi berkat bagi sesama, bagi orang lain, agar mereka dapat kita bawa ke dalam jalan keselamatan Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang Kristen harus terus-menerus bertumbuh dan bertumbuh terus. Ikutilah dan pakailah resepnya, yaitu minum air susu murni, minum air susu surgawi yang hanya ada di dalam kebenaran firman Tuhan, dan buanglah segala kejahatan, karena itu tidak berkenan bagi Tuhan. Tetapi susu murni, susu surgawi, yakni firman Tuhan, yang setiap saat harus menjadi minuman rohani kita,
maka kita mendapat kekuatan dan kita sendiri dapat bertumbuh menjadi orang percaya di dalam Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur atas sapaan firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan, yang mengajar kami untuk tetap hidup sebagai anak-anak Tuhan yang kudus, karena kami telah dikuduskan oleh darah Kristus, maka kami dapat hidup berkenan bagi Tuhan. Ya Roh Kudus, pimpinlah kehidupan kami, agar kami tetap merindukan minum air susu rohani, yakni kebenaran firman Tuhan. Bapa di sorga, berikan kepada kami kekuatan, agar kami dapat menolak, membuang segala bentuk kejahatan, karena kejahatan itu adalah racun kehidupan kami orang-orang percaya. Kami berdoa untuk semua pertua diaken, pertua dekan emeritus, beserta Nora dan Naras yang melayani di daerah pelayanan klasis Jakarta Kalimantan. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan iman, agar mereka tetap dapat Tuhan pakai untuk melayani, menyaksikan Injil keselamatan, dan juga berkati segala pekerjaannya, keluarganya, agar mereka pun berkecukupan di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa bagi pemerintah kami, teristimewa di garis depan menangani COVID-19. Tuhan berikan kepada mereka kesabaran, kekuatan iman, agar mereka dapat Tuhan pakai untuk membasmi COVID-19 dan untuk merawat yang telah sakit, Tuhan dapat sembuhkan. Demikian juga kami semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Berkati kehidupan kami, berkati keluarga kami ya Bapa di sorga, agar sungguh-sungguh kami tetap merindukan untuk minum air susu sorgawi, yakni kebenaran firman Tuhan, agar kami mampukan melawan segala kejahatan dan dapat kami menjadi berkat bagi dunia ini. Dalam Kristus Yesus. Amin.